Hits Unicom Radio. 103,9 Hits Unicom Radio, semua hits ada di sini. Hey sobat hits, balik lagi Hayu Payu bareng JNE Only on Chill Out. Barengan sama kita sudah ada Mas JP atau Mas Lutfi nih ya, sebagai founder Pukai. Apa kabar nih Mas? Alhamdulillah. Aku bingung manggilnya Mas atau Akang atau Kakak sih. Orang Sunda asli sih. Oh Akang dong, ya aku feelingnya nih Kang JP ya, Kang JP nih ya sebagai founder Pukai. Apa sih Pukai? Tadi di awal kita sempat nanya dulu, ini bacanya apa sih Kang, Pukai atau Pakai? Sebenarnya Pukai ya. Pukai. Walaupun maksudnya ke pakai. Analoginya mau pakai. Nah gitu ya, karena memang ya dipakai gitu kan sobat hias. Pukai, kamu bisa lihat juga di Instagram Pukai_official untuk tahu produk-produknya. Jadi Pukai ini adalah produk tas gitu ya Kang ya. Ada tas lempang, tas yang apa Kang istilahnya sekarang tuh sling bag gitu ya. Macam-macam lah, ini keren-keren juga, apalagi Bandung juga terkenal dengan industri kreatif, salah satunya tas ya. Nah, kenapa namanya Pukai Kang? Sebenarnya biar kepake aja sebenarnya alasannya. Kepukai ya. Biar kepukai. Terus kan kita pengen cepet di awal terbentuknya pengen cepet jalan bisnis lah. Betul. Gak usah yang ribet-ribet masalah nama. Simple, gampang diucapin, gampang didengar, terus catchy juga ya. Gampang diingat juga lah. Ya udah pakai aja lah. Tapi kayaknya kalau nulisnya pakai doang asal gimana garing gitu. secara kurang kreatif lah gitu ya. Secara visual sih pas ditulis pakai gimana gitu. Ya udah agak dibule-bule dikit. Pukai ya. Udah Pukai aja, tapi disebutin juga Pukai ya. Udah Pukai. Oke ya, lucu ya. Sesimpel itu ya, sesimpel itu. Karena konsepnya udah pakai aja gitu. Pakai aja gitu. Nah, jadi awal terbentuknya gimana Kang? Mungkin boleh dikasih tahu juga background gitu ya. Kenapa terjun di dunia pertasan ini? Jadi saya sama Firman itu sebenarnya terjunnya awalnya di koper untuk naik haji. Oke. Jadi 2019 barulah terbentuk Pukai. Karena kita emang di kain-kain keras, kordura kayak gitu ya. Nah, kepikiran karena waktu itu tuh pertama ada sisa bahan. Kita coba yuk bikin ini asal lebar banyak. Iya tuh, sisa betul. Bahan ini tuh kan dari bekas koper ya. Potongannya tuh banyak gitu. Nah akhirnya kita coba yuk bikin apa gitu. Yang ini ngeliat lah artis-artis kayak Mbak Imwong gitu ya. Pernah pakai yang kayak gitu, pakai tas-tas yang kayaknya teh demand-nya ada kayaknya ya. Berarti bikin tas-tas kayak gitu teh. Yaudah kita coba bikin yuk. Itu di pertengahan 2019 lah. Oh oke. Bikin lucu juga. Nah, ide itu teh udah ada sebenarnya, cuman kita ya udahlah ini ada bahan banyak kelebihan bahan. Bikin beberapa sampel waktu itu. Jadi coba-coba desain A, B, C dulu gitu ya. Dikip lah. Dikip. Nah, kebetulan di 2020 haji itu kan di-cut pas pandemi awal-awal. Betul. Cut. Akhirnya bisnis koper itu yang mau nggak mau pilihannya adalah berhenti dulu pending dulu gitu ya. Dulu. Atau cari customer lain yang artinya kita harus melakukan marketing yang dari awal lagi gitu kan prosesnya. Nah, atau kita memanfaatkan bahan-bahan yang namru nih. Bener. Karena kan tadinya mau bikin koper tuh. Iya. Mau bikin koper bahan banyak. Masa sih nggak dibikin apa-apa gitu kan. Ada penyusutan lah, terus nggak muter juga kan berarti. Akhirnya udahlah bikin tas si rencana yang bikin tas yang fashion lah tanda kutip ya. Oke. Kita jadiin aja lah. Kita jadiin. Si sampel-sampel yang 2019 itu muncul lagi dong ya? Muncul lagi. Nah. Sebenarnya enggak cuman sampel sih karena udah jalan. Sebenarnya di 2019 itu udah ada penjualan juga. Cuman ya masih belum fokus ya. Oke. Enggak fokus di situ. Penjualan juga cuman yang online. Online-nya bukan online yang kayak sekarang ada website lah. Cuman nge-upload kayak di marketplace gitu ya. Di marketplace kita upload. Terus kalau ada yang order di Instagram ya kita jabanin gitu ya. Gitu-gitu doang, nggak pakai sistem yang otomatis segala macam enggak. Nah, justru langkah si Pukai ini
melangkah agak jauh itu justru pas pandemi justru. Justru ini sebagai momentum ya. Momentumnya itu ya pas pandemi. Kayak gitu kita, yaudah kita seriusin aja gitu. Kita kan udah kepalang basah lah ya. Bener. Di pertas gitu ya. Pertasan kayak gitu ya udah sekalian aja. Jadinya justru di pihak kita yang pelaku usaha itu jadi belajar gitu, banyak belajar. Gimana sih jualan yang lebih profesional secara digital, kayak gimana, terus manajemen stoknya tuh kayak gimana sih? Nah itu juga penting ya. Jadi, termasuk juga pengiriman, shipping dan lain-lain ya Kang ya. Itu mah krusial banget. Krusial pisan ya. Karena ya kita jualan marketplace gitu ya, online juga di website juga gitu ya. Jadi memang itu harus apa ya Kang, harus diperhatikan juga gimana bisa sampai ke tangan customer itu dengan selamat gitu ya. Dan yang pasti saat si pembeli itu transaksi di website saat ini harus bisa udah langsung plus ongkirnya. Plus ongkir, misalnya rumahnya di Gunung Slamet, misalnya gitu ya. Rumahnya di Gunung Slamet dikirim dari Bandung, itu teh ongkos kirimnya berapa? Ya harus udah tahu ya. Harus udah tahu kan. Bener. Nggak mungkin dia bayar produknya doang. Hari ongkir dikirim ini atau kumaha ya kan? Dadas. Bener gitu dadas kan. Itu jadi udah termasuk ongkir itu berapa gitu ya. Nah kira-kira nih pasar tas ya di Bandung aja sendiri itu seperti apa? Pasti kan sebelum launching produk pakai gitu ada R&D dulu gitu ya. Akan ada survei-survei dulu dan jenis tas apa aja nih yang dijual sama Pukai. Nah Sobat Hits boleh juga ya kamu tanya-tanya, kirim WhatsApp ke sini ke 0818 221039 untuk tanya-tanya seputaran bisnis, seputaran produknya Pukai juga boleh mumpung ada foundernya ya. Nanti bakalan ada voucher belanja ya Kang ya. Voucher potongan harga ya. Terus juga ada produk ya. Betul. Silahkan kamu kirim dulu WhatsApp-nya, nanti kita bakal bacain. Tuh udah ada yang mau tanya nih, ada yang udah tanya-tanya, tapi nanti ya kita mau ngobrol dulu sama Kang JP di sini, nanti pertanyaannya bakalan dijawab. Kang di Bandung kan banyak nih yang jual tas karena Bandung juga termasuk kota industri kreatif, salah satunya tas, berbagai macam tas ya, tas outdoor, tas fashion dan lain-lain, banyak pisan di Bandung. Seperti apa sih sekarang Kang? Mungkin sekarang setahun ke belakang gitu ya, sampai sekarang setelah terimbas sama pandemi gitu. Betul. Jadi sebenarnya emang banyak juga ya produsen-produsen tas yang udah besar gitu kan, secara brandingnya udah keren-keren, udah jalan. Cuman yang pasti untuk kami pribadi sih lebih cari diferensiasinya aja sih. Produk kita ini tujuan marketnya tuh sama apa enggak sama yang sekarang udah ini. Mau nggak mau kita harus cari market yang beda. Gitu kan. Tapi kebutuhan misalnya ada produk outdoor yang secara branding dia udah besar. Nah pilihannya mau jadi followernya, mau jadi kompetitor atau ya udah kita jauhin aja marketnya gitu kan. Nah kalau saya sama teman-teman di Pukai sih lebih ke kita cari market lain yang sama-sama punya potensi. Dan kalau bisa nilai konsumsinya cukup tinggi gitu. Makanya kita sih lebih milih market urban. Urban. Dimana itu kan market urban itu relatif lebih beda lah ya sama marketnya outdoor atau traveler kayak gitu. Jadi urban itu memang yang sehari-hari berkegiatan di kota gitu ya, benar-benar dia mobile-nya juga di sini gitu ya. Oke, mungkin termasuk pekerja, termasuk mahasiswa juga ya, betul, kan. Betul. Terus makanya karakteristik produknya juga nggak sama kayak yang outdoor. Benar. Jadi bisa dipakai untuk ada yang untuk pemotor gitu. Jadi pakai motor gimana sih supaya handphone gampang diambil atau sekarang orang yang nge-vape gitu. Riweuh kalau pakai yang backpack kayak gitu. Dan kan. dimasukin ke tas juga nyemplung teh wah pabaliut gitu ya. Gitu. Nah, akhirnya kompartemennya kita atur gimana ini secara produk gitu ya, secara produk fitur yang kita tawarin buat ini ya udah kita kasih kemudahannya kayak gitu. Jadi marketnya kayak karakteristiknya marketnya urbannya kayak gitu. Seperti yang tadi saya obrolin, kemudahan yang kita tawarin ya kayak gitu. Jadi
menjadikan konsep brand Pukai itu ya Kang ya. Oke, nah itu memang kalau bikin produk itu salah satu pelajaran yang bisa kamu terima nih ya Sobat Hits adalah ya kamu harus punya konsep dulu mau bikin produk itu nggak cuman brand doang tapi seperti apa konsep atau ya bentukannya seperti apa dan target market itu siapa ya Kang ya. Marketnya siapa, kebutuhannya apa, kesulitannya apa, dibantunya kayak gimana, kayak gitulah kurang lebih. Nah itu dia. Nah Kang, kan tas Pukai ini ya kalau kita lihat di website terus tadi kita lihat di Instagram Pukai_official, tas-tasnya ini kan ternyata cewek cowok ya Kang ya. Kalau tadi mungkin Sobat Hits nangkapnya ini kayaknya buat cowok, enggak, ternyata ada juga buat cewek. Apalagi kalau kamu lihat di website pukai.com itu juga lihat gerak Sobat Hits ada yang lagi sale. Nah silahkan dikeceng ya. Nah ini sebenarnya gimana Kang waktu menentukan ada yang buat cewek dan buat cowok seperti apa gitu produk yang akan diangkat. Ya. Jadi untuk produk tas sendiri setelah beberapa riset dan nanya ke sana sini, tas itu kan slow moving ya. Iya, oke. Jadi kebutuhannya tuh nggak secepat saat orang pengen beli t-shirt misalnya. Atau pengen beli celana misalnya gitu kan. Setelah disurvei slow moving ya, jadi beli tas mah nggak tiap bulan gitu ya. Dan setelah percobaan berjualan juga emang slow moving gitu. Nah, solusinya seperti apa supaya kita penyebaran pasarnya enak ya dengan varian yang banyak. Kayak gitu. Jadi emang solusi dari produk yang slow moving itu ya variannya harus banyak. Kalau bisa jangan cuman di satu segmen cewek aja, cowok aja kayak gitu sih. Jadi ya salah satu tindak lanjut dari solusi itu salah satunya ya itu yang bikin produk cewek kayak gitu sih. Nah itu keren juga tuh karena satu produk tas itu adalah produk yang slow moving gitu ya. Jadi Sobat Hits harus bikin varian yang banyak ya, bikin varian banyak pilihan gitu ya, banyak optionnya dan jangan sempit, harus memperluas juga cewek cowok gitu ya. Nah ini juga biar marketnya lebih luas lagi ya Kang ya. Jadi yang beli itu makin banyak gitu. Nah dalam menjalani bisnis tas kira-kira challenge apa sih yang selama ini Pukai pernah nemuin gitu dan apa solusinya? Challenge-nya misalnya dari SDM ya Kang ya. Kita tahu misalnya walaupun workshop udah punya sendiri, tapi kan tetap aja maksudnya suka aja timbul problem penjahitnya lah, tukang polanya lah, atau materialnya lah. Nah mungkin boleh di-share juga nih sama Sobat Hits Kang. Kalau masalahnya banyak, banyak banget. Mulai dari produksi, dari setiap proses pasti ada masalahnya. Cuman yang paling sering gitu, permasalahannya tuh ya kecil sih, cuman lumayan riweh gitu. Ketersediaan hardware yang kayak sleting ininya gitu ya, sleting yang custom atau yang kayak gimana, ketersediaan hardware itu produksi kayak gitu. Yang kedua yaitu slow moving. Slow moving, jadi memang walaupun demand-nya ada bisa jadi dia orang yang pengen belinya ya bulan depan. Nah, makanya kita gimana caranya kita memaintain market yang udah ada demand-nya, tapi nggak pergi kemana-mana gitu. Ya udah mau bulan depan belinya nggak apa-apa tapi jangan kemana-mana. Kayak gitu sih lebih. Gimana caranya gitu ya? Caranya? Itulah challenge-nya. Nah, itu challenge-nya. Wah keren. Gitu. Oke, sekarang nih ya nanti kita bakal ngobrol juga tentang jenis model apa sih yang mungkin sekarang banyak yang suka. Tapi kita akan tanya dulu akan masuk dulu ke yang sudah nanya nih. Apa kelebihan brand Pukai ini dari produk lain? Kalau mau dibandingin sama produk lain, apa sih kelebihannya? Mungkin yang tadi ya Kang ya. Yang punya apa sih kompartemennya itu ya? Kita tuh lebih fiturnya cocok untuk orang-orang yang secara urban mobile pakai motor lah, sering touring lah, kayak gitu sih. Betul. Wah cocok nih sama teman-teman yang suka touring. Jadi nggak riweh gitu ya bawa barangnya, karena ini mungkin pengalaman juga dari para founder ya kalau touring. Kalau touring riweh. Masa bawa keresek kan tuh mungkin juga Sobat Hits ya. Ada Tama juga pengen nanya, bisa nggak sih kalau bikin tas tapi custom? Kalau di kita kebetulan belum bisa karena ya pertama untuk custom itu yang tadi hardware-nya berarti juga harus custom. Betul. Pemesanan hardware. Warna ya kan. Warna.
pemesanan hardware custom itu ya kalau misalnya customernya mau dengan harga yang sesuai ya bisa aja sebenarnya, cuman ya masih belum lah. Belum ya, nanti sekarang udah mengikuti aja karena ada tim desain juga ya Kang ya. Betul. Nah ada Farhan juga, selain model sling bag dan waist bag, apakah ada model lain lagi? Terus berencana nggak ngeproduksi tas model lain? Sebenarnya kita nggak cuma sling bag, waist bag, clutch juga sih. Kita punya backpack. Ada backpack juga. Backpack roll top, kamera untuk kamera segmen fotografer kita punya. Jadi, untuk fotografer juga ada ya. Jadi yang kayak kameranya di sini, lensanya di sini, kompartemennya jadi lebih aman kayak gitu. Kita itu lagi belum dinaikin onsel, tapi kita untuk ini udah dipersiapkan. Sudah on proses gitu ya. Wah keren untuk teman-teman yang hobi foto juga, mungkin kalau cari brand luar juga mungkin harganya mahal tas-tasnya gitu ya. Ayo dong kita sekarang local pride karena kualitasnya juga sudah keren, nggak kalah sama brand luar gitu ya. Dan sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari, sesuai juga dengan kebutuhan kamu, misalnya kerja sebagai fotografer mau nyimpen kamera aja ribet sendiri gitu ya, jadi harus punya tas yang khusus gitu Sobat Hits. Nanti kita akan lanjutin lagi obrolan kita barengan sama Kang JP dari Pukai, pastinya di Hayu Payu bersama JNE Only on Chill Out. Hits Unicom Radio.